Hadirin wajib menjaga ketertiban dalam ruang sidang. Yang kedua, dilarang berbicara atau membuat kegaduhan. Yang ketiga, handphone wajib dalam keadaan tidak berbunyi. Yang keempat, dilarang makan, minum, atau merokok selama persidangan berlangsung. Yang kelima, tidak diperbolehkan merekam sidang tanpa izin majelis hakim. Yang keenam, para pihak wajib menghormati majelis hakim dan mengikuti instruksi sidang. Yang ketujuh, pelanggaran terhadap tata tertib dapat menyebabkan hadirin dikeluarkan dari ruang sidang. Pada hari ini, Senin 8 November 2021, sidang perkara PT UN nomor 168-G-2021 Surabaya pukul 9 WIB akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum persidangan dimulai, diingatkan kepada semua yang ada di dalam ruangan sidang ini untuk tidak membuat suara-suara gaduh yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan dimohon untuk menonaktifkan segala alat komunikasi sebelum persidangan dimulai. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hakim anggota 1, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Untuk hakim anggota 2, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Apakah siap mengikuti persidangan untuk panitera? Siap, majelis. Baik. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 168-G-2021 dari PT UN Surabaya antar Christian Hadi Wijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat pada hari ini, Senin 8 November 2021, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa kewenangan membacakan gugatan dan jawaban gugatan ada pada hakim ketua. Namun hakim memerintahkan kepada saudara kuasa hukum masing-masing untuk membacakan gugatan dan jawaban gugatannya. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap membacakan surat gugatannya? Kami siap membacakan surat gugatan kami, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saudara penggugat maupun kuasa hukumnya apakah sudah siap menerima salinan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Tergugat dan kuasa hukumnya silakan mendengarkan dan menyimak dengan baik gugatan dari penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan dibacakan gugatannya. Baik, Yang Mulia, izin membacakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Raya IR.H, titik Juanda nomor 89, Semawalan, Semabung, Kecamatan Gedang, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, di Surabaya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Christian Hadi Wijaya, pekerjaan wira swasta, tempat tanggal lahir Samarinda 16 Juni 1984, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan DI Panjaitan, RT 01 RW 00, Desa Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 20 Februari 2020, memberikan surat kuasa kepada Karolus Kurniawan Ucok, SHMH, pekerjaan advokat, NIK dianggap telah dibacakan. 2. Denastieva Najwa Adinya, SHMH, pekerjaan advokat, NIK dianggap telah dibacakan. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat, dengan ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, berkedudukan di Jalan Sucipto nomor 57 Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68311, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Objek sengketa. Adapun yang menjadi objek sengketa adalah kutipan akta kelahiran nomor 37/RK/2001 tanggal 6 September 2001 atas nama Feni Margalena. 2. Kewenangan pengadilan. 1. Kewenangan terkait objek administrasi.
bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan tata usaha negara disebut juga dengan nama lain yaitu keputusan administrasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, yaitu keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan selanjutnya disebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Junto pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan berlakunya undang-undang ini keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 harus dimaknai. Selanjutnya telah dianggap telah dibacakan. 3. Kepentingan penggugat yang dirugikan bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, contoh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang diselenggarakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Selanjutnya dianggap telah dibacakan. 4. Tenggang waktu bahwa upaya administrasi merupakan sarana perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang terkena keputusan tata usaha negara yang merugikan melalui badan atau pejabat tata usaha negara di lingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke badan peradilan telah dilakukan oleh penggugat. Bahwa sejak tanggal 22 September 2021 penggugat menyerahkan surat keberatan kepada tergugat dan telah terhitung 36 hari penggugat menunggu namun tidak ada tanggapan dari tergugat. Maka penggugat mengajukan gugatan secara elektronik ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Oktober 2021 sehingga jelas pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan. Setelah menempuh administrasi maka gugatan ini masih dapat diajukan ke persidangan untuk disengketakan. Yang mulia, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini yang membacakan yang mulia. 5. Dasar dan alasan gugatan bahwa pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyatakan alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan adalah a. Keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Bahwa penggugat lahir pada tanggal 16 Juni 1984 dan merupakan anak kandung dan satu-satunya atau disebut anak tunggal dari pasangan Effendi Sucipto dan Chan Kuatnyo berdasarkan akta kelahiran nomor 685/1985U yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah tingkat 2 Jember. Bahwa ibu dari penggugat yakni Chan Kuatnyo telah bercerai dengan Effendi Sucipto sewaktu penggugat masih kecil dan kemudian ayah penggugat yakni Effendi Sucipto menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Vivi Lestari dan tidak dikaruniai anak dan sebagai ibu sambung dari penggugat. Bahwa seorang yang bernama Joko berinisiatif menyerahkan bayinya kepada sebuah keluarga yang tinggal di Ambulu dengan tujuan agar bayi perempuan tersebut dapat diangkat oleh anak dari keluarga Susilowati
dengan alasan jomblo dan pasangannya, yakni ibu dari ibu perempuan tersebut tidak dapat restu dari orang tua keduanya sehingga tidak dapat merawat serta membesarkan bayi tersebut. Bahwa akhirnya bayi perempuan tersebut dibawa ke Jember oleh Ibu Susilowati kurang lebih pada Mei tahun 2001 dan diasuh sementara di sana selama beberapa bulan. Ibu Susilowati mengenal keluarga Effendi Sucipto karena mengetahui dari pernikahan Effendi Sucipto dan Vivi Lestari tidak memiliki keturunan. Maka Ibu Susilowati memperkenalkan bayi perempuan yang diasuhnya kepada Effendi Sucipto. Terima kasih saudara kuasa hukum tergugat. Untuk saudara tergugat dan kuasa hukumnya, apakah memahami dan mengerti isi gugatan? Kami memahami, ya Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan eksepsi dan jawaban atas gugatan yang disampaikan oleh tergugat dan kuasa hukumnya? Kami akan memberikan tanggapan majelis. Untuk itu kami memohon waktu untuk mempersiapkan jawaban atas gugatan. Berapa lama? Maaf, silakan. Kami memohon waktu 30 hari majelis. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju waktu 30 hari yang diminta oleh tergugat? Kami keberatan yang mulia, kami hanya minta waktu 7 hari saja. Baik. Kepada kepaniteraan untuk 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin 7 Desember 2021 Ketua Majelis. Apakah ada persidangan pada saat itu? Tidak ada persidangan lain Ketua Majelis. Baiklah, untuk memberi kesempatan pihak tergugat memberikan jawabannya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada Senin 7 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan agenda persidangan pembacaan jawaban gugatan. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan perintah ini berlaku dengan panggilan resmi. Dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor registrasi sengketa 168-G/2021 PT UN Surabaya antara Christian Hadi Wijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat dan Penny Magdalena selaku tergugat berintervensi pada hari ini Senin 7 Desember 2021 sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 8 November 2021, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi dan jawaban gugatan dari tergugat serta tergugat dua intervensi. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan jawaban saudara? Sudah siap, ya Mulia. Kuasa hukum tergugat harap menyerahkan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan salinannya kepada kuasa hukum penggugat. Baik, kepada saudara tergugat dipersilakan untuk membacakan jawabannya. Terima kasih Majelis Hakim. Izin membacakan jawaban gugatan dengan judul Jawaban dan eksepsi dalam perkara nomor 168/K/2021 PT UN Surabaya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Raya Insinyur Haji Juanda nomor 89 Semawalang Sumabuang Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur di Surabaya dengan hormat setelah membaca dan mempelajari secara cermat dalil-dalil gugatan penggugat, maka perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam eksepsi selanjutnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aku untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer,
dalam eksepsi. 1. Menerima eksepsi dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan dari penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kutipan akta kelahiran nomor 37/RK/2001 tanggal September 2001 atas nama Feni Margelena yang dikeluarkan oleh tergugat dinyatakan sah dan berlaku. Yang ketiga, menghukum kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini. Subsidiar, apabila majelis hakim dan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Demikian pembacaan eksepsi dari jawaban gugatan dari kami majelis hakim. Terima kasih kuasa hukum tergugat. Kepada saudara tergugat intervensi, apakah saudara sudah menyiapkan jawaban saudara? Kami sudah menyiapkan jawaban kami, majelis hakim. Kami juga memohon untuk menyerahkan saja jawaban kami dan tidak akan membacakannya. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan apabila jawaban tergugat intervensi tidak dibacakan? Kami tidak keberatan majelis hakim. Baik, silakan kuasa hukum tergugat intervensi harap menyerahkan surat jawaban gugatan kepada majelis hakim dan salinannya kepada kuasa hukum penggugat. Kepada pihak penggugat terhadap jawaban gugatan tergugat dan tergugat intervensi yang baru saja diserahkan, apakah saudara akan mengganti gugatan dan apakah saudara penggugat akan menanggapinya? Kami tetap pada gugatan kami yang mulia dan kami akan menanggapinya. Untuk itu kami mohon diberi waktu 7 hari untuk mempersiapkan replika. Bagaimana dengan pihak tergugat dan tergugat intervensi? Apakah setuju dengan waktu 7 hari yang diminta oleh penggugat? Setuju, yang mulia. Tidak keberatan majelis hakim. Baik, untuk panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin 14 Desember 2021, Ketua Majelis. Apakah pada hari itu ada persidangan? Tidak ada persidangan lain, Ketua Majelis. Baik. Untuk memberi kesempatan pihak tergugat memberikan jawabannya, maka persidangan hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada hari Senin 14 Desember 2021 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan agenda persidangan pembacaan replik penggugat. Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Demikian, sidangan hari ini ditutup dan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 168/2021 Surabaya antar Christian Hadi Wijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat dan Feni Magdalena selaku tergugat dua intervensi. Pada hari ini, Senin 14 Desember 2021, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 7 Desember 2021, maka agenda siang hari ini adalah pembacaan replik dari penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan replik saudara? Sudah siap majelis hakim. Kuasa hukum tergugat harap menyerahkan. Kuasa hukum tergugat harap menyerahkan replik kepada majelis hakim dan salinannya kepada kuasa hukum tergugat serta kuasa hukum tergugat dua intervensi.
Baik, kepada saudara penggugat mempersilakan untuk membacakan jawabannya. Baik, izin membacakan dulu ya. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara nomor 168-G/2021-TPUN-SBY Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di Surabaya dengan hormat, setelah membaca dan mempelajari secara cermat dalil-dalil jawaban eksepsi tergugat, maka perkenalkan kami yang bertanda tangan di bawah ini Carlos Kurniawan untuk SHMH dan Dea Stiva Najwa Adinya SHMH, keluarga negara Indonesia, advokat dan penasihat hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum Stiva Law and Partners, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari 2, nomor 1, Purwan Coro, Kecamatan Belitung, Kota Malang, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien kami, Christian Hadi Wijaya, Jalan di Panjaitan RT 01 RW 00 Desa Mundirjo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta. Penggugat dengan ini mengajukan replik terhadap jawaban dan eksepsi tergugat dalam perkara Tata Usaha Negara nomor 168/G/2021/PTUN-SBY yang disampaikan pada tanggal 7 Desember 2021 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun yang menjadi dasar dan alasan replik penggugat adalah sebagai berikut. 1. Terhadap eksepsi tergugat, bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil dalam surat gugatan dan menolak seluruh eksepsi tergugat dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan kurang pihak adalah tidak beralasan hukum karena objek sengketa dalam perkara aku adalah kutipan akta kelahiran nomor 37/RK/2021 tanggal 7 September 2021 yang diterbitkan oleh tergugat, bahwa sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, pihak yang dapat dijadikan tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga penarikan pihak lain sebagaimana didalilkan tergugat tidak relevan. Bahwa oleh karena itu eksepsi tergugat patut ditolak dan sangat dikesampingkan, serta pemeriksaan perkara aku harus dilanjutkan pada pokok perkara. Terhadap tanggapan atas pokok perkara, bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil jawaban tergugat, 2 intervensi kecuali yang secara tegas diakui kebenaran oleh penggugat. 1. Bahwa benar objek sengketa ditertibkan oleh tergugat, namun penggugat tetap berpendapat bahwa penertiban objek sengketa tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 2. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan penertiban objek sengketa telah sesuai prosedur adalah tidak benar karena dalam penerbitannya tergugat tidak menerapkan asas kecermatan dan kehati-hatian sebagaimana diwajibkan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa penggugat tetap berpendapat tergugat seharusnya melakukan verifikasi secara cermat terhadap kebenaran data yang menjadikan dasar penerbitan objek sengketa, mengingat akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang memiliki akibat hukum keperdataan. Bahwa dalil tergugat dan tergugat 2 intervensi yang menyatakan permasalahan hubungan keperdataan tidak memiliki kewenangan PTU adalah keliru, karena yang diuji dalam perkara aku bukanlah status keperdataan melainkan keabsahan keputusan tata usaha negara yang ditertibkan oleh tergugat. Bahwa penggugat tetap pada dalil bahwa penertiban objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 2014 tentang administrasi pemerintahan. Penegasan dalil tergugat, bahwa seluruh dalil jawaban tergugat dan tergugat 2 intervensi pada pokok hanya mengulang jawaban sebelumnya tanpa membatas pada substansial dalil gugatan tergugat. Bahwa oleh karena itu penggugat tetap memohon agar majelis hakim berkenan mempertimbangkan seluruh dalil gugatan penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan tertanggal 29 Oktober 2021. Penutup, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan menilai perkara hukum untuk 1. menolak seluruh jawaban tergugat dan tergugat 2 intervensi, 2. menerima dan melakukan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Demikianlah replik ini disampaikan atas perhatian majelis hakim. Diucapkan terima kasih. Surabaya 10 Desember 2021. Hormat kami Carlos Kurniawan Pucuk SHMH dan Dinas Dewan Najwa Adinya SHMH tertanda tangan.
Terima kasih majelis, kami sudah membacakan repliknya. Baik, kepada pihak tergugat terhadap replik penggugat yang baru saja diserahkan dan dibacakan, apakah saudara tergugat akan menanggapinya? Kami akan menanggapinya, yang mulia. Untuk itu kami mohon diberi waktu 7 hari untuk mempersiapkan bukti kami, yang mulia. Kepada pihak tergugat dua intervensi terhadap replik penggugat yang baru saja diserahkan dan dibacakan, apakah saudara tergugat dua intervensi akan menanggapinya? Kami akan menanggapinya. Untuk itu kami memohon diberi waktu 7 hari seperti tergugat untuk mempersiapkan bukti kami, yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 7 hari yang diberikan oleh tergugat dan tergugat dua intervensi? Kami tidak keberatan, yang mulia. Baik, Panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin 21 Desember 2021, Ketua Majelis. Apakah ada persidangan pada hari itu? Tidak ada persidangan lain, Ketua Majelis. Baik, untuk memberikan kesempatan pihak tergugat memberikan jawabannya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada hari Senin 21 Desember 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan agenda persidangan pembacaan replik tergugat dan berbagai intervensi. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir dan Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 168/G/2021 Surabaya antar Christian Hadi Wijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat dan penyikap Galena selaku tergugat dua intervensi. Pada hari ini, Senin 21 Desember 2021, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 14 Desember 2021, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan bukti dari tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan bukti saudara? Kami sudah menyiapkan jawaban kami, Majelis Hakim. Kami mohon untuk menyerahkan saja bukti kami dan tidak akan membacakannya. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan apabila bukti tersebut tidak dibacakan? Karena kami telah menerima salinannya, kami tidak keberatan, yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat dua intervensi, apakah saudara sudah menyiapkan bukti saudara? Kami sudah menyiapkan jawaban ini, Majelis Hakim. Kami juga memohon untuk menyerahkan saja bukti kami dan tidak akan membacakannya. Baik, bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah keberatan apabila bukti tersebut tidak dibacakan? Baiklah, yang mulia, tidak keberatan. Baik, kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat dua intervensi harap menyerahkan bukti kepada Majelis Hakim serta salinannya diberikan kepada kuasa hukum penggugat. Kepada pihak tergugat terhadap bukti ini, apakah ada perubahan atau penambahan? Tidak ada, Majelis Hakim. Kepada pihak tergugat dua intervensi terhadap bukti ini, apakah ada perubahan atau penambahan? Kami tidak menerapkan apa-apa, Majelis Hakim. Baik, kepada pihak penggugat terhadap bukti yang telah diserahkan, apakah saudara telah memahami dan mengerti isi jawaban tersebut? Kami sudah memahami, yang mulia. Baik, dengan demikian acara menjawab telah dianggap selesai. Agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Kepada pihak penggugat, apakah sudah menyiapkan alat bukti surat dan saksi-saksi? Pada persidangan kali ini kami belum mempersiapkan alat bukti berupa surat dan saksi Majelis Hakim. Untuk itu kan mohon memberi waktu 7 hari guna mempersiapkannya. Sebelumnya, apakah
saudara tergugat keberatan dengan waktu yang dibutuhkan oleh saudara tergugat untuk agenda pembuktian nanti? Tidak keberatan majelis hakim. Saya kira 7 hari cukup. Baik, dengan saudara tergugat berintervensi, bagaimana? Tidak keberatan majelis hakim, kami kekurangan persiapannya. Baik, penilaian mohon maaf, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin 17 Februari 2022 Ketua Majelis. Apakah ada persidangan pada hari itu? Tidak ada persidangan lain Ketua Majelis. Baik, untuk memberikan kesempatan pihak tergugat dan tergugat berintervensi mempersiapkan pembuktiannya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada hari Senin 17 Februari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan agenda persidangan pemeriksaan alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi dan perintah ini berlaku sebagai panggilan resmi. Demikian, sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 168/J/2021 PT Wali Surabaya antara Christian Hadi Wijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat dan Feni Magdalena selaku tergugat dua intervensi. Pada hari ini, Senin 17 Februari 2022, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 21 Desember 2021, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atas dokumen-dokumen dan saksi. Kepada pihak tergugat dan tergugat berintervensi, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Siap, Majelis Hakim. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat dan tergugat berintervensi untuk maju ke depan menyerahkan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen. Kepada para kuasa hukum, silakan kembali. Karena semua pihak telah menyerahkan alat bukti berupa surat-surat dan dokumen, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini. Saudara kuasa hukum menggugat, apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Majelis Hakim, kami sudah menyiapkan 2 orang saksi yang akan hadir dalam persidangan hari ini, yaitu atas nama Susiwati dan Boy Santoso. Baiklah, untuk kuasa hukum menggugat, silakan hadirkan para saksi ke ruang sidang. Kepada petugas, silakan hadirkan saksi atas nama Susiwati dan Boy Santoso ke dalam ruang persidangan. Saksi hadir yang mulia. Saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Untuk pemeriksaan identitas saksi dan sumpah akan dibantu oleh hakim anggota. Baik, kepada saudara saksi silakan mundur 2 langkah. Untuk saudari saksi atas nama Susiwati silakan maju 1 langkah untuk saya periksa identitasnya ya. Nama Susiwati. Tempat tanggal lahir
Surabaya, 12 Maret 1965. Oke, agama, Islam. keluarga negaraan. Indonesia. Baik, silakan dulu. Pada saksi atas nama Holid, silakan menjelaskan. Saya periksa identitasnya. Nama, Holid Santoso, agama, Islam, tempat tanggal lahir, Surabaya, keluarga negaraan. Indonesia. Silakan. Karena saudara saksi telah saya periksa identitasnya, karena kesemuanya adalah beragama Islam, maka di sini saya akan menyumpah menurut agama Islam. Dimohon untuk saudari saksi mengikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah. saya bersumpah bahwa saya Bahwa saya akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang saya ketahui, sesuai dengan apa yang saya ketahui, yang saya dengar, yang saya dengar, dan yang saya alami, dan yang saya alami, tanpa menambah atau mengurangi sesuatu apapun. tanpa menambah dan mengurangi sesuatu apapun. Baik, saudara saksi telah kami sumpah, artinya saudara saksi wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dengan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami sendiri. Saudara dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila saudara memberikan keterangan palsu. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk saudara saksi atas nama Holid dipersilakan untuk kembali, dan saudara atas nama Suciwati silakan duduk. Baik, saudara saksi, mohon jelaskan kepada majelis hakim apa hubungan saudara dengan penggugat Christian Hadi Wijaya. Hubungan saya dengan penggugat adalah warga yang mulia. Penggugat adalah merupakan cucu keponakan saya. Apakah saudara mengenali orang tua penggugat? Mengenal yang mulia, ayah penggugat bernama Effendi Sucipto. Untuk itu penggugat saya tidak mengetahui namanya, tetapi saya mengenal orangnya. Apakah saudari mengetahui status perkawinan orang tua penggugat? Setahu saya, orang tua penggugat telah bercerai yang mulia. Setelah perceraian tersebut, apakah Effendi Sucipto menikah dengan kembali? Benar yang mulia, Effendi Sucipto menikah dengan perempuan yang bernama Vivi Lestari. Apakah perkawinan Effendi Sucipto dengan Vivi Lestari tersebut memiliki keturunan? Tidak yang mulia, tidak memiliki keturunan. Apakah saudari mengenal Feni Magdalena? Ya yang mulia, saya mengenal Feni Magdalena sebagai anak angkat dari Effendi Sucipto dan Vivi Lestari. Sejak kapan Anda mengenali Feni Magdalena yang diangkat sebagai anak? Sekitar tahun 2001 ketika Feni masih bayi. Apakah saudari mengetahui orang tua kandung Feni Magdalena? Saya mengetahui ayah kandungnya bernama Joko, tetapi saya tidak mengetahui nama ibu kandungnya. Ibunya tinggal di Kalimantan. Apakah saat penyerahan bayi Feni tersebut disertai dokumen atau surat-surat? Tidak yang mulia, saat itu yang membawa hanya neneknya dan Mas Joko tanpa membawa surat apapun. Apakah saudari mengetahui mengenai angka kelahiran Feni Magdalena? Saya tidak mengetahui secara pasti yang mulia. Setelah saya beberapa bulan setelah Feni diserahkan, Vivi Lestari pernah mengatakan bahwa akta kelahiran sudah diurus melalui orang lain. Kepada kuasa hukum penggugat apakah ada pertanyaan? Ada majelis. Silakan. Saudari saksi, apakah penggugat dan Feni Magdalena sejak kecil tinggal bersama? Tidak, penggugat tinggal di Kalimantan, sedangkan Feni tinggal di situ Bondo. Apakah hubungan antara penggugat dan Feni Magdalena dapat dikatakan sebagai saudara kandung? Tidak, hubungan mereka sebagai saudara tiri karena Feni adalah anak angkat dari ayah penggugat. Apakah penggugat sering berinteraksi atau bertemu dengan Feni Magdalena? Ya yang mulia, meskipun penggugat tinggal di Kalimantan, mereka masih sering bertemu. Baik, saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Saudara saksi, tadi kan saudara mengatakan berinteraksi dengan Feni Magdalena ya. Kira-kira apakah saudara saksi mengetahui adanya pertemuan di kantor desa terkait sengketa harta atau surat-surat? Ya,
kira-kira apa tujuan dari pertemuan tersebut? Untuk membahas surat-surat yang dipegang oleh Wistanto. Apakah benar penggugat pernah menawarkan bagian harta kepada Feni Margalina? Benar, penggugat menawarkan apakah Feni ingin rumah atau toko dan Feni memilih toko. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah cukup yang mulia. Baik, kuasa penggugat apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari saksi, apakah saudari tinggal serumah dengan Vivi Lestari dan Feni Magdalena? Tidak, saya tinggal di Jember dan tidak serumah dengan mereka. Dan apakah saudari mengetahui secara pasti status hukum dari pengantaran anak Feni Magdalena? Saya tidak mengetahui secara hukum dan atau administrasi. Apakah saudari pernah melihat atau memegang akta kelahiran dari Feni Magdalena? Tidak pernah. Kemudian apakah saudari mengetahui adanya tes atau bukti biologis bahwa Feni adalah anak kandung dari Effendi Sucipto? Saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar hal tersebut. Apakah saudari mengetahui siapa yang mengambil dokumen-dokumen setelah Vivi Lestari meninggal? Yang saya tahu dokumen tersebut diambil oleh Wistanto. Apakah saudari melaporkan pengambilan dokumen tersebut kepada penggugat? Tidak, karena saya mengira dokumen itu diambil untuk keperluan pemakaman. Apakah saudari mengetahui apakah Wistanto menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada penggugat? Saya tidak mengetahui hal tersebut. Cukup yang mulia. Baiklah, apakah saudara saksi bersedia apabila dipanggil kembali untuk memberikan keterangan Apakah saudara saksi bersedia untuk memberikan keterangan jika dipanggil kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan maju di depan untuk mengambil kartu identitas dan meninggalkan ruang sidang. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan panggil untuk saksi yang kedua. Para saksi atas nama polis silakan masuk. Saksi ada yang mulia. Baik. Untuk saksi silakan duduk. Saudara saksi, mohon jelaskan kepada majelis apa hubungan saudara dengan almarhum Vivi Lestari? Vivi Lestari adalah adik kandung saya yang mulia. Siapakah orang tua saudara dengan Vivi Lestari dan berapa jumlah saudara dan keluarga? Ayah kami bernama Jong Jentong dan ibu kami bernama Lai Joklan. Kami 5 bersaudara yang mulia. Saya anak pertama dan Vivi anak kedua. Apakah saudara mengetahui status perkawinan Vivi Lestari? Saya tahu yang mulia Vivi Lestari menikah dengan Effendi Sucipto. Apakah dari perkawinan tersebut mereka memiliki anak kandung? Tidak yang mulia. Setahu saya mereka tidak memiliki anak kandung. Lalu, apakah saudari mengenali Feni Magdalena? Saya mengenal Feni Magdalena yang mulia dan pernah bertemu sejak Feni masih kecil. Baik. Apakah saudara mengetahui apakah Feni Magdalena merupakan anak kandung dari Vivi Lestari? Setahu saya bukan yang mulia. Vivi Lestari tidak melahirkan Feni Magdalena. Baik. Lalu, apakah saudara mengetahui siapa yang mengurus akta kelahiran Feni Magdalena? Saya tidak mengetahui itu yang mulia. Kepada kuasa penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada saudara saksi. Silakan. Baik, saudara saksi, sejak kecil Feni Magdalena tinggal bersama siapa? Setahu saya sejak kecil dari SD sampai SMP Feni Magdalena tinggal bersama Vivi Lestari. Berarti tinggal bareng Vivi Lestari dari kecil ya? Ya. Sebelum tinggal bersama Vivi Lestari, apakah saudara mengetahui siapa yang merawat Feni Magdalena? Ya, pertama kali dirawat di rumah Tante Susilowati selama beberapa bulan. Kemudian sempat dirawat di rumah saya sekitar 2 bulan. Setelah itu diserahkan kepada Vivi Lestari. Saya akan memberi pertanyaan lanjutan. Apakah Christian Hadi Wijaya tinggal serumah dengan Effendi Sucipto dan Vivi Lestari? Tidak, Christian Hadi Wijaya tinggal di Surabaya, sedangkan Effendi Sucipto dan Vivi Lestari tinggal di Situbondo. Apakah saudara pernah mendengar adanya perselisihan keluarga antara penggugat dan Feni Magdalena?
dari kuasa tersebut. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara tinggal serumah dengan Vivi Lestari? Tidak, saya tinggal di Jember, sedangkan Vivi Lestari tinggal di Situbondo. Lalu apakah saudara mengetahui secara pasti status hukum pengangkatan anak terhadap Freddy Margaliana? Tidak tahu. Apakah saudara mengetahui siapa yang mengurus atau menyimpan dokumen milik Vivi Lestari? Saya tidak mengetahui hal tersebut. Lalu apakah saudara hadir saat Vivi Lestari meninggal dunia? Tidak ada yang mulia, karena saat itu sedang pandemi COVID-19. Setelah Vivi Lestari meninggal karena pandemi COVID-19, apakah saudara mengetahui Freddy Margaliana tinggal bersama siapa? Saya tidak mengetahui secara pasti. Lalu apakah saudara mengetahui siapa yang lebih dahulu meninggal antara Effendi Sucipto atau Vivi Lestari? Ya, Effendi Sucipto meninggal lebih dahulu. Baik, cukup ya. Baik, sudah cukup. Apakah saudara saksi bersedia apabila dipanggil kembali? Bersedia. Baik, untuk saudara saksi silakan untuk meninggalkan persidangan. Terima kasih. Oh iya, Bapak silakan memberikan identitasnya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi tergugat. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menyiapkan saksi-saksinya? Dalam perkara ini kami tidak menyiapkan saksi, yang mulia. Kalau demikian, kami persilakan kepada pihak tergugat dua intervensi untuk menghadirkan saksi-saksinya. Kepada tergugat dua intervensi, apakah sudah siap dengan saksi-saksinya? Kami sudah menyiapkan saksi kami, majelis hakim. Kami menghadirkan 2 orang saksi atas nama Emilia Suwartini dan Wislanto. Baik, silakan hadirkan para saksi ke ruangan sidang. Kepada petugas hadirkan saksi Emilia Suwartini dan Wislanto. Saksi terkait yang mulia. Baik, saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas saudara. Baik, untuk pemeriksaan identitas saksi dan sumpah akan dibantu oleh hakim Magelang. Untuk silakan. Untuk para saksi boleh mundur 2 langkah. Dan untuk saksi Emilia boleh maju 1 langkah. Untuk saudara saksi Emilia diperiksa identitas terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas. Nama Emilia Suwartini, tempat tanggal lahir Surabaya, terus 9 Januari 1985, agama Islam, keluarga negaraan Indonesia, alamat Perumahan Villa Bukit Situbondo, Blok E1, Kapalayan Selatan. Oke, boleh mundur. Untuk saudara Mistanto, boleh maju 1 langkah. Untuk saudara saksi Mistanto, tolong dijawab dengan tegas. Ya. Nama, Mistanto. tempat tanggal lahir, Iya. Semarang, 12 Oktober 1982. agama, Agama Islam keluarga negaraan, Indonesia. alamat, Jalan Canggu, nomor 12, Kerobokan, Bandung, Bali. boleh. Karena semua beragama Islam, saya akan bersumpah menurut agama Islam. Dan dimohon saudara saksi mengikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah. saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada saksi Mistanto silakan duduk kembali, dan untuk saksi Emilia silakan duduk. Baik, saudara saksi, sebutkan identitas saudara secara lengkap. Nama saya
Emilia Suartini, bertempat tinggal di perumahan Villa Bukit Situbondo Blok E1, Parahyangan Selatan. Pekerjaan saya sebagai karyawan pada kantor Notaris Beni Hadianto, Notaris Diskusi. Baik, apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga dengan tergugat atau tergugat intervensi? Tidak, yang mulia, saya tidak memiliki hubungan keluarga dengan tergugat maupun tergugat dua intervensi. Sejak kapan saudara mengenal almarhum Vivi Lestari? Saya mengenal almarhumah Vivi Lestari sekitar tahun 2017 sebagai kenalan dan klien yang pernah berkonsultasi kepada saya terkait urusan kenotariatan. Apakah saudari mengetahui Feni Magdalena adalah anak kandung atau bukan dari Vivi Lestari? Saya tidak mengetahui secara pasti apakah Feni Magdalena adalah anak kandung atau bukan. Yang saya ketahui hanya dari cerita almarhumah Vivi Lestari bahwa Feni adalah anaknya. Apakah saudara pernah melihat akta kelahiran atas nama Feni Magdalena? Ya, yang mulia, saya pernah melihat dan membaca akta kelahiran Feni Magdalena nomor 37/FK/2001. Saudara, baik, untuk hakim anggota mungkin ada pertanyaan? Untuk saudara saksi, apakah saudara mengetahui secara langsung proses kelahiran Feni Magdalena? Tidak, saya tidak mengetahui proses kelahiran tersebut. Apakah saudara pernah melihat tim medis atau surat keterangan kelahiran dari dokter atau bidan? Tidak pernah, yang mulia. Apakah benar Vivi Lestari pernah berkonsultasi kepada saudara terkait wasiat atau hibah? Benar, almarhumah pernah bertanya mengenai wasiat, hibah, dan waris. Apakah saat itu almarhumah menyampaikan alasan ingin menghibahkan hartanya? Ya, almarhumah menyampaikan keinginannya mau menyelamatkan hartanya sendiri karena Christian Hadi Wijaya sudah diberi bagian, yaitu almarhumah telah menjual kebun dan uangnya sudah diberikan kepada Christian Hadi Wijaya. Baik, dari kuasa penggugat, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Baik, saudara saksi, apakah saksi mengetahui kebun yang dijual tersebut harta milik siapa? Saya tidak tahu kebun yang dijual itu harta siapa, yang mulia. Apakah saksi mengetahui aset apa saja yang dimiliki almarhumah? Saya juga tidak tahu aset almarhumah yang lain, yang mulia. Pada saat konsultasi tersebut, bagaimana status suami almarhumah? Almarhumah menyampaikan kepada saya bahwa suaminya, Pak Effendi Sucipto, telah meninggal dunia. Baik. Apakah saudari saksi bekerja di instansi dinas kependudukan dan pencatatan sipil? Tidak, saya bekerja sebagai karyawan notaris. Baik, cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Dari kuasa tergugat, apakah ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Baik, saudara saksi, apa saudara saksi mengetahui siapa yang mengurus pembuat akta kelahiran atas nama Feni Magdalena? Tidak. Lalu saudara, apakah saudara mengetahui adanya putusan pengadilan tentang terkait pengamatan anak Feni Magdalena? Tidak mengetahui adanya putusan pengadilan tersebut. Baik, apakah saudari mengetahui dengan siapa Feni Magdalena tinggal saat ini? Setahu saya, Feni Magdalena tinggal bersama Miss Marco. Lalu bagaimana kondisi Feni Magdalena setelah ibunya meninggal dunia? Setahu saya, Feni terlihat depresi setelah ibunya meninggal dunia. Apakah almarhumah Vivi Lestari ini pernah menyatakan kepada saudari sendiri bahwa Feni Magdalena ini adalah anaknya sendiri? Ya, almarhumah pernah menyampaikan bahwa Feni adalah anaknya sendiri. Baik, yang terakhir saudara saksi, apakah seluruh keterangan yang saudara saksi sampaikan adalah benar menurut pengetahuan dan riwayat yang ada sendiri? Ya, saya memberikan keterangan yang benar. Cukup, terima kasih. Baik, sudah cukup. Apakah saudara saksi bersedia kemudian diambil kembali untuk memberikan keterangan? Bersedia, yang mulia. Baik, untuk saudara saksi silakan meninggalkan ruang sidang. Mohon maaf, untuk sebelumnya untuk mengambil identitasnya terlebih dahulu. Yang mulia. Baik, untuk saksi Miss Tanto, silakan masuk ke ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Saudara saksi, mohon sebutkan
saya memiliki hubungan keluarga dengan almarhumah Effendi Sucipto, di mana beliau adalah adik dari ibu saya, sehingga Effendi adalah paman saya. Saya juga sepupu dengan Christian Hadi Wijaya. Apakah saudara mengetahui riwayat pendidikan almarhum Effendi Sucipto? Benar ya, Bunda. Pak Effendi menikah 2 kali. Pernikahan pertama bercerai dan memiliki 1 anak bernama Christian Hadi Wijaya. Pernikahan kedua dengan Vivi Lestari dan memiliki seorang anak perempuan bernama Feni Magdalena. Apakah saudara mengenal Feni Magdalena dan sejak kapan saudara mengenal Feni Magdalena? Betul, saya mengenal Feni Magdalena sebagai anak kandung dari Vivi Lestari dan Effendi Sucipto. Saya pertama kali melihat Feni ketika masih bayi sekitar 1 bulan setelah kelahirannya. Setelah Vivi Lestari meninggal dunia, dengan siapa Feni Magdalena tinggal? Sejak sekitar tanggal 11 Agustus 2021, Feni tinggal bersama saya karena rumahnya dikunci oleh Christian Hadi Wijaya. Baik, apakah hakim berdatanya? Baik saudara saksi, menurut saudara, apakah hubungan Feni Magdalena dengan Vivi Lestari? Menurut yang saya ketahui, Feni Magdalena adalah anak kandung dari Vivi Lestari yang muda. Anak kandung ya berarti. Benar, benar. Apakah saudara melihat langsung proses kelahiran dari Feni Magdalena? Saya tidak melihat langsung kemudian, namun saya mengetahui kelahiran Feni dari mama saya. Oke, baik. Apakah dari kuasa hukum ada pertanyaan? Kami akan mengajukan pertanyaan yang mulia. Oke, baik, silakan. Saudara saksi, sesuai dengan perkataan saudara bahwa saudara mengenal bahwa Feni Magdalena adalah anak kandung Vivi Lestari. Apakah saudara pernah melihat langsung Vivi Lestari hamil? Saya tidak pernah melihat langsung yang mulia, karena jarak rumah saya cukup jauh dan saya hanya melihat dari mama saya. Baik. Apakah saudara mengetahui usia Vivi Lestari saat melahirkan Feni Magdalena? Setahu saya, Vivi Lestari menikah sekitar tahun 1990 dan Feni lahir tahun 2001, sehingga usia Vivi Lestari sekitar 51 tahun saat melahirkan. Apakah saudara pernah melihat akta kelahiran Feni Magdalena sebelum perkara ini? Saya belum melihat akta kelahiran Feni Magdalena belakangan ini saja. Baik. Apakah saudara terlibat dalam pengurusan akta kelahiran Feni Magdalena? Tidak pernah yang mulia. Saudara pernah menyebutkan memegang dokumen. Apakah saudara mendapatkannya dari Vivi Lestari? Pada saat Bu Vivi meninggal, saya berada di rumah tersebut dan diminta untuk membantu mengamankan dokumen tersebut agar tidak hilang. Tapi saudara mengetahui hubungan Ibu Emilia Suwartini dengan Vivi Lestari? Setahu saya, Ibu Emilia membantu konsultasi waris di kantor notaris Beni Hardianto UG, notaris di situ Bondo. Berarti benar saudara setelah Vivi Lestari meninggal menjual barang-barang di toko? Saya menjual beras dan gula dari toko untuk biaya makan Feni Magdalena. Apakah saudara mengetahui keberadaan dokumen kepemilikan rumah dan toko saat ini? Setahu saya, dokumen tersebut berada pada Ibu Susiowati berdasarkan pengakuan beliau sendiri kepada saya. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Silakan. Saudara saksi, sejak kapan saudara tinggal bersama Feni Magdalena? Sejak rumah saya yang ditempati Feni sebelumnya dikunci oleh Christian Hadi Wijaya sekitar bulan Agustus 2021. Apakah saudara mengetahui siapa yang mengunci rumah tersebut? Setahu saya, rumah dan toko tersebut dikunci oleh Christian Hadi Wijaya setelah pertemuan di balai desa. Apakah saudara hadir dalam pertemuan di balai desa tersebut? Saya datang yang mulia, tapi tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan. Apa tujuan pertemuan di balai desa tersebut? Setahu saya, pertemuan tersebut untuk mediasi waris atas inisiatif dari Christian Hadi Wijaya melalui kepala desa. Apakah saudara membawa Feni Magdalena pada saat itu? Ya, saya datang bersama Feni Magdalena. Apakah saudara mengetahui dokumen-dokumen milik Effendi Sucipto dan Vivi Lestari? Saya pernah mengamankan beberapa dokumen dari rumah Bu Vivi yang mulia. Apa saja yang saudara pernah?
Dokumen yang saya amankan berupa dokumen utang. Dokumennya itu tertulis BPKB dan semacamnya dari pelaporan pencucian uang. Yang dilaporkan ke kepolisian adalah akta perkawinan Pak Effendi dan Bu Fisri serta akta kelahiran Feni Magdalena. Apakah dokumen tersebut masih bisa saudara? Tidak ya mulia, dokumen tersebut sudah saya kembalikan dan sekarang berada pada Feni Magdalena dan kuasa hukumnya. Saudara pernah dilaporkan ke kepolisian oleh Christian Wijaya. Apa yang menjadi pokok permasalahan dokumen tersebut? Ya mulia, permasalahannya berkaitan dengan dokumen atas perkawinan dan akta kelahiran Feni untuk keperluan mengurus akta kematian Vivi Lestari. Apakah laporan tersebut sudah selesai? Sudah selesai mulia, dan dokumen telah dikembalikan kepada Feni Magdalena. Baik, cukup ya mulia. Baik, apakah saudara saksi bersedia apabila dipanggil kembali untuk memberikan keterangan saksi? Bersedia. Baik, sebelum meninggalkan ruang sidang, saksi silakan diberikan untuk mengambil dokumentasi. Terima kasih, selamat kembali. Baik, karena kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat berintervensi telah diperiksa saksi-saksinya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan oleh pihak penggugat, tergugat, dan tergugat berintervensi, maka sidang akan ditunda 7 hari. Bagaimana kalau kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan kuasa hukum tergugat berintervensi? Apakah sepakat? Sepakat. Penentuan 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin 24 Februari 2022 ke majelis. Apakah ada persidangan tadi? Tidak ada persidangan lain ke majelis. Baik, untuk memberikan kesepakatan pihak penggugat, tergugat, dan tergugat berintervensi mempersiapkan kesimpulannya, maka persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari yang akan datang pada Senin 24 Februari 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negeri Surabaya, dengan agenda persidangan pembacaan kesimpulan. Majelis hakim memerintahkan kepada para pihak untuk tetap hadir pada persidangan selanjutnya tanpa harus dipanggil lagi, dan perintah ini berlaku dengan agenda resmi. Dengan demikian sidang pada hari ini ditutup dan ditunda. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor registrasi sengketa 168-G-2021-PT Surabaya antara Christian Hadi Wijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat, dan Feni Magdalena selaku tergugat 2 intervensi. Pada hari ini Kamis 10 Maret 2022 sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 17 Februari 2022, maka agenda sidang ini adalah penyampaian kesimpulan para pihak. Kepada tergugat, apakah sudah ada kesimpulannya? Sudah yang mulia. Bagaimana dengan tergugat dan tergugat 2 intervensi? Kami sudah menyiapkan majelis hakim. Kami juga sudah menyiapkan majelis hakim. Baik, silakan diserahkan kesimpulan saudara. Tergugat, apakah ada hal-hal yang ingin dijelaskan? Oh, sudah yang mulia, kami sudah memasukkan semua dalam kesimpulan. Saudara tergugat, apakah ada hal-hal yang ingin dijelaskan? Tidak, yang mulia. Saudara tergugat 2 intervensi, apakah ada yang ingin dijelaskan? Tidak, cukup yang mulia. Oke, karena sudah menyerahkan kesimpulannya, untuk para kuasa hukum silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih majelis. Baiklah, karena para pihak sudah menyerahkan kesimpulan, sidang akan ditunda selama 2 minggu pada tanggal 10 Maret 2022 untuk mendengarkan keputusan. Kepada para pihak diberitahukan untuk hadir pada sidang yang akan datang tanpa perlu dipanggil lagi. Kepada Kapitra untuk mencatat agenda sidang selanjutnya. Baik, majelis hakim. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup.
dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 168-G-2021 Ketua Surabaya antar Christian Hadi Wijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat dan Feni Magdalena selaku tergugat 2 intervensi. Pada hari ini, Senin 10 Maret 2022, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Diberitakan kepada para pihak bahwa sesuai dengan berita acara sidang tanggal 24 Februari 2022, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu kami harap kepada para pihak untuk mengikuti dan mendengarkan secara baik putusan ini. Sebelum membacakan putusan, kami akan menyampaikan hasil rapat musyawarah hakim yang telah kami lakukan sebelumnya secara tertutup buat akhirat persidangan. Dalam rapat tersebut, terjadi perbedaan pendapat dari majelis hakim yang kemudian kami putuskan untuk voting dan menghasilkan putusan sebagai berikut. Putusan nomor 166/G-2021 Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat pertama dengan secara biasa yang dilakukan secara tatap muka maupun elektronik pada sistem informasi pengadilan telah menjatuhkan putusan dalam sengketa di antara Christian Hadi Wijaya, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di Jalan Penjahitan RT 1 RW 0, Desa Widorejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada Dinasti Najwa Adinia SHMH. Selanjutnya Karolus Kurniawan Ucok SHMH. Semuanya berkewarganegaraan negara Indonesia dianggap telah dibacakan. Melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, tempat kedudukan di Jalan Sucipto, nomor 57 Kabupaten Situbondo. Menimbang bahwa pertimbangan hukum mengenai kewenangan prosedur dan substansi telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas, maka secara mutatis menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa tergugat dan dalam menentukan keputusan objek sengketa akuat tidak pula bertentangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecepatan. Menimbang bahwa pada karena penerbitan keputusannya objek sengketa telah disesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka majelis hakim berkesimpulan menurut hakim bahwa seluruh dalil gugatan tergugat tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena gugatan tergugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada penggugat dituntut untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, majelis hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa tersebut. Sedangkan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang tidak relevan dikesampingkan, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini. Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, contoh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah serta peraturan undang-undangan yang terkait mengadili. Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima dalam pokok perkara. Yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menuntut penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 449.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 oleh kami, Dr. Mena Agustina Nahoro, SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, Alisa Budi Pangestuti, SHMH, dan Valentina Wirasita, SHMH sebagai masing-masing hakim anggota. Dijadwalkan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui sistem peradilan elektronik pada hari ini, Kamis tanggal 10 Maret 2022, oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi oleh Divinta Igayu SH selaku panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa hukum tergugat, kuasa hukum tergugat, dan kuasa hukum tergugat 2 intervensi.
tergugat apabila keberatan dengan putusan ini dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Kepada tergugat, apakah saudara mengerti dengan putusan ini? Dimengerti yang majelis hakim. Apakah saudara akan mengajukan banding? Kami minta waktu untuk mikir-mikir dulu yang mulia. Baik. Kepada tergugat dan tergugat dua intervensi, apakah saudara akan mengajukan banding? Kami tidak akan mengajukan banding yang mulia. Kami juga tidak mengajukan banding yang mulia. Baik, dengan demikian sidang pengadilan tata usaha negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 168-G-2021 PTW Surabaya antar Christian Hadiwijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat dan penyimak Dalina selaku tergugat dua intervensi dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara dengan nomor register sengketa 168-G-2021 Surabaya antara Christian Hadiwijaya selaku penggugat melawan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo selaku tergugat dan Feni Magdalena selaku tergugat dua intervensi telah selesai. Hadirin dimohon berdiri.